Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Esther Solihin dari GKI Kebonjati dalam Renungan Harian hari ini. Renungan Harian hari ini saya beri judul Target. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata target berarti sasaran yang harus dicapai untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai hasil tertentu. Hari ini kita akan berefleksi dari firman Tuhan tentang siapa target Tuhan Yesus ketika dan saat Dia berkarya. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Firman Tuhan yang kita dengar tadi berlatar belakang tentang perkawinan di Kana. Kali ini kita tidak akan fokus pada mujizat yang dibuat oleh Yesus, tetapi kita akan fokus kepada dan untuk siapa Yesus menyatakan karyanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila seseorang sedang menjadi tuan rumah sebuah pesta pernikahan, maka tentu saja dia berusaha mempersiapkan dengan baik apakah makanan dan minuman yang harus dia siapkan untuk para tamunya. Tetapi saat hari H terjadi, maka biasanya tuan rumah akan sibuk dengan para tamu dan persoalan makanan dan minuman akan diserahkan kepada bagian dapur atau catering untuk menyajikannya. Kalau sudah demikian, maka sebagai tuan rumah seringkali sudah tidak tahu apa yang terjadi dengan kesibukan dapur dan para pelayan yang menyajikan makanan. Bahkan mungkin saja bila ada kekurangan makanan, yang sibuk dan stres pasti para pelayan bagian dapur, bukan sang tuan rumah yang tidak tahu. Mari kita bayangkan ketika perkawinan di Kana terjadi dan tuan rumah kekurangan air minuman berupa anggur sebagai minuman yang harus ada. Saat itu mungkin tuan rumah tidak tahu bahwa air anggurnya kurang. Yang tahu pasti para pelayan. Dan tentu saja para pelayan itu mengalami tekanan, mengalami kebingungan, mengalami kericuhan dalam mencari jalan keluar. Tetapi yang menarik adalah Maria, sang ibu Yesus, yang memiliki kejelian hati untuk memahami persoalan para pelayan. Sehingga Maria datang kepada Yesus dan memberitahukan kericuhan yang terjadi di antara pelayan tadi. Yesus menjawab bahwa waktuku belum tiba. Tetapi toh Yesus tidak menutup mata dan hatinya terhadap persoalan para pelayan ini. Yesus tetap melakukan sebuah tindakan yang bukan saja menyelamatkan tuan rumah dan pesta ini, tetapi terutama Yesus menunjukkan pusat perhatiannya kepada para pelayan yang sedang mengalami persoalan dan kericuhan dan kebingungan dan sedang mencari jalan keluar. Yesus kemudian mengubah air menjadi anggur. Targetnya bukan hanya untuk tuan rumah dan pesta semata. Justru target Yesus adalah untuk mengatasi dan menolong para pelayan yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Bahkan dalam kericuhan hati yang luar biasa. Karena tuan rumah tidak tahu dari mana datangnya anggur yang baik. Tapi pelayan tahu. Para pelayan, orang-orang yang kerap tidak masuk hitungan sebagai bintang panggung, yang terpinggirkan, yang ketika mengalami kesulitan dan tekanan dalam pekerjaan, bahkan kerap mungkin tidak ditolong, tapi biasanya mungkin mendapatkan teguran, bahkan mungkin caci maki dari para petinggi, justru saat itu menjadi
target Yesus untuk ditolong, untuk diselamatkan, untuk diberi jalan keluar. Perhatian Yesus adalah pada mereka yang sedang mengalami kesulitan, masalah, kericuhan di dalam kehidupannya. Dan kita tahu dalam 3 tahun pelayanannya, Yesus banyak sekali menjadikan mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup sebagai target dari pekerjaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak kita maknai dari firman ini? Yang perlu direfleksikan adalah, yang pertama, tidak ada dari antara kita yang steril dari sebuah masalah dalam hidup. Sekalipun tentu saja kita tidak dalam posisi sebagai seorang pelayan. Tetapi ternyata saat kita mengalami pergumulan yang berat, mungkin karena sakit, mungkin karena perselisihan, mungkin karena beratnya pekerjaan, bisa juga karena masalah ekonomi, bisa juga karena hubungan yang tidak baik-baik saja di tengah keluarga, di tengah pertemanan, di tengah pelayanan, ataupun banyak persoalan yang lain. Maka dari firman Tuhan hari ini kita belajar, sebenarnya kita adalah target dari pekerjaan Yesus yang pasti berkenan untuk menolong, memberi kekuatan, menuntun pada jalan keluar yang terbaik. Menjalani ziarah iman hari ini, mari kita belajar dari peristiwa di Kana. Yang kedua, lakukan seperti para pelayan melakukan, yaitu mendengar suara Yesus dengan jelas dan kerjakan apa yang diperintahkan. Karena itu tiap saat, tiap hari marilah kita minta pada Yesus agar kita diberi kemampuan untuk mempertajam pendengaran kita dan kepekaan kita akan suara dan kehendak Yesus. Supaya kita dapat melakukan kehendaknya yang memberi jalan keluar. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ziarah iman kita hari ini, mari berjalan dengan iman dan percaya bahwa Yesus dan melalui Roh Kudus selalu menjadikan kita target pekerjaan ilahinya. Tuhan memberkati. Amin.